Halo everyone, perkenalkan nama saya Alia Dwi Kamwida. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 24 dengan NIM 24040403001. Nah, jadi di sini saya akan membuat video tugas dari manajemen pemasaran yang dimana dosen pengampunya itu Pak Sulis. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh dari activity based costing atau singkatannya itu ABC. Nah, untuk pengertian sendiri itu di mana suatu perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas atau activity based costing yang perhitungannya itu biaya yang mengalokasikan sumber daya ke berbagai objek biaya. Nah, seperti contohnya itu produk, layanan, ataupun customer berdasarkan aktivitas yang berkaitan dengan objek biaya tersebut. Nah, perhitungan ini biasanya itu didasarkan pada aktivitas untuk atau akan aktivitas yang akan mengakui keterkaitan hubungan sebab akibat yang berlangsung antara biaya sumber daya, aktivitas, cost driver, serta objek biaya dalam proses alokasi biaya dari aktivitas lalu selanjutnya ke objek biaya. Nah, di sini pengembangan aktivitas basis costing itu contohnya adalah memindahkan persediaan dari toko B ke toko C. Nah, itu merupakan aktivitas yang dilakukan secara tunggal. Nah, contoh lagi itu sumber daya adalah sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas produksi. Nah, terus lagi contoh dari penggerak biaya. Nah, itu biasanya itu berkontribusi pada adanya perubahan biaya kuantitas dari si cost driver. Ya, si cost driver yang dapat diukur atau dihitung digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya sumber daya pada aktivitas dan dari ke objek biaya. Jadi dari aktivitas biaya ke objek biaya. Nah, terus untuk tahapan pertama yang dilakukan dalam activity based costing atau ABC, yakni yang pertama itu mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya yang terkait dengan sumber daya dan aktivitas dalam organisasi. Jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya. Terus yang kedua itu menerapkan ABC yaitu dengan cara menggunakan cross driver untuk menghubungkan penggunaan sumber daya dengan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut muncul. Terus yang terakhir yaitu tahapan yang ketiga yaitu pembebanan biaya dari aktivitas ke objek biaya. Nah, untuk sistem ABC sendiri ini itu mengidentifikasi aktivitas yang sebenarnya itu digunakan dalam produksi dari dan mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas tersebut. Nah, sehingga hal tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya yang sebenarnya dan terkait dengan masing-masing produk. Jadi untuk sistem ABC ini itu digunakan untuk mempermudah kita untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya yang terjadi sebenarnya gitu. Nah, untuk contohnya berikut ini. Nah, oke teman-teman, lanjut ya. Jadi di sini adalah contoh lanjutan dari video tadi, bahwasanya ini ada contoh soal yang pertama yaitu online company adalah perusahaan yang memproduksi produk A dan produk B. Akuntansi manajemen mengidentifikasi tempat penampungan biaya overhead dari penggerak biaya sebagai berikut. Nah, di sini ada tempat biaya, persiapan mesin, penanganan bahan baku, tenaga listrik. Nah, di sini ada biaya aktivitas, di sini ada biaya penggeraknya, dan ada biaya konsumsi. Nah, untuk yang ini yaitu informasi berikut berkaitan dengan produksi dari kedua produk Orion Company. Nah, jadi di sini ada keterangan jadi jumlah unit yang diproduksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jumlah jam persiapan bahan baku yang digunakan, dan jam. Terus ini ada produk A dan produk
B dengan harganya sekian-sekian, jumlahnya sekian. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan sistem ABC dalam mengalkulasi biaya per unit dari setiap produk. Nah, jadi di sini emang sengaja sudah saya kerjakan agar saya juga mudah menjelaskan ke teman-teman karena udah ada angkanya ya. Jadi di sini ada persiapan mesin. Dengan biaya aktivitas 300.000 diambil dari biaya aktivitas yang di soal di atas. Lalu penggerak konsumsi. Nah, penggerak konsumsi di sini kita ambil dari sini. Nah, kita 6.000. Untuk tarif overhead kita dapat dari biaya aktivitas dibagi dengan penggerak konsumsi. Sama halnya dengan penanganan bahan baku. Di sini juga dapat dilihat penanganan bahan bakunya itu 200.000. Nah, di sini aktivitasnya juga 200 dan biaya konsumsinya 20.000. Nah, jadi tarif overhead-nya 10.000. Nah, untuk yang terakhir tenaga listrik itu pun juga sama. Kita ngambil dari atas. Lalu dengan biaya penggerak konsumsinya 10.000. Ini dapat dari sini dan hasilnya 2. Karena 20.000 dibagi 10 sama dengan 2. Nah, ini untuk tahapan pertamanya. Nah, selanjutnya di sini ada pencatatan biaya. Jadi ada pencatatan biaya dari masing-masing ini. Dan ini pencatatan biaya produk A, produk B. Untuk bahan baku langsung 40.000. Untuk produk B 50.000. Nah, ini kita dapat dari soal. Nah, di sini kita dapat dari sini. Ya, untuk produk A sama produk B. Sama seperti ini juga, ini 25.000 di produk A dan ngeblur. Maaf ya teman-teman. Nah di sini juga sama 40.000 kita juga dapat dari sini. Sama. Nah, untuk biaya overhead, nah di sini jadi persiapan mesin 50 kali 500 jadi produk A-nya 25.000. Nah, ini kita juga dapat dari ini persiapan mesin 50.000. Nah, untuk yang 500 yang ini kita dapat dari sini. Nah, untuk produk B-nya kita dapat dari sini. Nah, jadi 50 kali 500 ini. Terus yang produk B pun sama, kita dapat dari sini, akhirnya mendapat hasil ini. Sama seperti di penanganan bahan baku pun kita dapat dari soal yang ini, ya. Nah, untuk penanganan bahan bakunya kita dapat dari tarif overhead yang di bawah ini. Sama, produk B juga sama, kita dapat dari di samping ya, di baliknya soal. Nah, selanjutnya yaitu total biaya produksi. Untuk unit produksi ini dibagi jadi total biaya produksinya sekian. Total biaya produksi ini diambil dari jadi untuk total biaya produksi kita dapat dari menjumlahkan ini dari 40 tambah 25 tambah 25 tambah 10 tambah 4 hasilnya 104. Nah, ini juga sama, kita dapat penjumlahan dari sini hasilnya seperti ini. Lalu unit produksi kita dapat dari soal jumlah unit yang produksi. Nah, ini untuk produk A dan ini untuk produk yang B. Nah, jadi hasilnya 104 dibagi dengan ini hasilnya sekian dan ini dibagi ini hasilnya sekian. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ini dibagi jadi biaya bahan baku 40.000 dibagi dengan 5.000. Kita cari biaya bahan baku lah. Ini 40.000 kan biaya bahan bakunya. Terus untuk 5.000-nya kita dapat dari mana? Nah, kita dapat dari jumlah unit yang diproduksi. Sama halnya sama ini. Kita dapat juga dari jumlah unit yang diproduksi. Jadi bahan baku langsung ini dibagi dengan ini. Nah, ini juga sama, biaya tenaga kerja langsung 25.000. Nah, kita bagi dengan ini dan yang produk B ini dibagi dengan yang 10.000. Jadi, untuk di sini hasilnya seperti ini. Lah, sama ya, teman-teman. Ini hasilnya sama seperti yang dijelaskan di awal. Nah, terus inti untuk biaya per unitnya kita dapat dari penjumlahan produk A sekian-sekian ini. Jadi 8 tambah 5 tambah 7,8 hasilnya sekian. Nah, untuk produk B kita juga dapat dari sini. Ini hasil pembagian dari
ini hasil pembagian dari ini. 5 tambah 4 tambah 5,5 hasilnya 14,9. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.